Salam anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan mendasari aktivitas kita dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa surga, saat ini kami ingin mendasari aktivitas kami dengan kebenaran firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami, mengerti, bahkan melaksanakan firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anakku sekalian, kita akan baca Alkitab kita di dalam Injil Matius, pasal yang ke-18, ayat 1 sampai yang ke-5. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia memberikan tema atau judul yaitu siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Ya, saya akan bacakan, anak-anakku menyimak semuanya. Ya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ya. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, ya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan di saat-saat kita tidak dihargai, di saat-saat kita tidak dihormati. Ya. Jadi dalam konteks Alkitab ini, pada saat itu muridnya memperbincangkan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Ya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Yesus, ya, yang akan menjadi seorang pemimpin. Bahkan mereka mengeluh-ngeluhkan bahwa suatu saat Tuhan Yesus akan menjadi raja orang Yahudi. Ya. Kalau Tuhan Yesus menjadi raja bagi orang Yahudi, para murid mereka, ya, murid dari Tuhan Yesus itu sudah berbincang-bincang siapa yang layak mendampingi mereka. Siapa yang layak mendampingi Tuhan Yesus dalam tahtanya. Yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan, para menteri-menterinya, ya, murid-muridnya sudah mulai memperdebatkan siapa yang terbesar, ya, yang layak untuk mendampingi Tuhan Yesus sebagai raja. Ya. Tetapi di sini jawaban dari Tuhan Yesus sangat mengagetkan mereka semuanya. Ya. Sangat mengagetkan. Kenapa? Di dalam ayat yang kedua dikatakan, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Jadi di sini, ya, syarat utama di dalam kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, yang pertama adalah harus bertobat. Harus bertobat. Apa sih artinya bertobat itu? Bertobat adalah meninggalkan kehidupan yang lama, yang penuh dengan dosa, dan meminta ampun kepada Tuhan dan tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Itulah bertobat.
Jadi seseorang yang ingin masuk dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang benar-benar mau bertobat, mau meninggalkan kehidupan yang lama, yang penuh dengan dosa. Ya. Kemudian yang kedua adalah merendahkan diri, memiliki sifat rendah hati, ya, sama seperti anak kecil. Ya. Seorang anak kecil tidak butuh penghormatan, ya, tidak butuh disanjung, tidak butuh penghargaan, tetapi seperti anak kecil, ya, mereka memiliki sifat kerendahan hati, memiliki sifat kebergantungan kepada Tuhan. Ya, makanya anak-anakku sekalian, ya, biarlah melalui renungan ini mengingatkan kita agar kita mulai mengoreksi diri, meninggalkan pola hidup yang lama, dan memiliki kerendahan hati. Sehingga ketika kita tidak dihiraukan, ketika kita tidak diperhitungkan, biarlah kita memiliki sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sehingga kita dilayakkan oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Biarlah renungan yang singkat ini menguatkan kita, menegur kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pola hidup yang baru, ya, memiliki kerendahan hati, memiliki penyerahan diri secara total kepada Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa dipimpin, dikuasai oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bila melalui renungan singkat ini kami menjadi anak Tuhan yang memiliki pola hidup yang baru, yang penuh dengan pertobatan, memiliki kerendahan hati, memiliki penyerahan diri secara total kepada Engkau Tuhan, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini dalam proses belajar mengajar kami, sehingga hidup kami dipimpin, dikuasai oleh Engkau ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin.